Baik, terima kasih Ibu Lena. Saya lanjut ke Pak Kadis Dinas PPO. Yang Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Pimpinan Komisi 10, Bapak Ibu Wakil Ketua Komisi 10 yang saya hormati Bapak Andreas, selamat siang, selamat bertemu kembali. Bapak Ketua DPR, Ibu Wakil Ketua DPR, Pak Ketua Komisi, Bapak Ibu anggota DPRD yang Kabupaten Manggarai yang saya hormati. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita bertemu saat ini, dan apresiasi serta hormat yang tinggi Ibu Pimpinan DPR Komisi 10 berkenan menerima kami. Substansi kehadiran kami tadi sama, mengharapkan dukungan dari Komisi 10 agar 127 guru yang dinyatakan lolos passing grade ini dikembalikan ke daerah, dan secara teknis kami akan membackup dengan data terupdate. Dan untuk itu dimohon bantuan Komisi 10 untuk mengarahkan Kementerian PAN dan RB untuk mengubah kembali atau membuka kembali aplikasi data dalam rangka update data. Yang berikut perlu kami sampaikan, posisi 127 orang yang dinyatakan ditempatkan di luar Kabupaten Manggarai statusnya masih menunggu, jadi berada dalam posisi antara diangkat atau tidak. Karena apa? Pada saat pemberkasan nanti, jadi mereka nanti Bapak Ibu sekalian mengurus berkasnya. Nah, untuk yang di luar daerah, baik di Maluku, di Alor dan seterusnya, mereka harus mengurus pemberkasannya di mana lokasi mereka dinyatakan lolos passing grade. Tetapi kondisi itu juga bisa menjadi debatable nanti karena sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah kabupaten tujuannya. Jadi ini juga masih belum pasti sehingga mereka disebut status menunggu, dan ini masih dalam kategori data simulasi. Nah, karena itu dengan segala hormat kami minta dukungan supaya mereka ini dikembalikan ke daerah kami masing-masing, dan jika itu yang terjadi, Pemda akan mengakomodir mereka tanpa ada lagi istilah simulasi dan masa menunggu. Jadi mungkin itu substansinya Bapak Ibu Pimpinan Komisi 10, dan kami mendengar, membaca berita di televisi, di media, tahun 2023 ini APBN untuk pendidikan ini besar sekali. Dengan hormat kami mohon, sama kekurangan-kekurangan kami di NTT sudah dipaparkan oleh Bapak Dewan tadi. Dari aspek fisik banyak sekali kekurangan. Lalu kami menyampaikan hormat dan terima kasih kepada Komisi 10, khusus Bapak Andre, sudah membantu daerah kami di Kabupaten Manggarai melalui jalur aspirasi PIP. Sekiranya berkenan Ibu Pimpinan untuk bantuan fisik, pakai juga jalur aspirasi. Karena kalau pakai aplikasi DAK ini itu ruangnya sangat terbatas. Mohon maaf kalau ada penyampaian kami, diksi, narasi sejak hadiran kami tadi ada yang kurang berkenan. Tuhan memberkati kita. Selamat siang. Kami kembalikan Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Kadis. Dengan demikian suara dari kami, teman-teman DPRD maupun dari instansi teknis Dinas PPO, kiranya suara-suara kami adalah mewakili semua teman-teman untuk menyuarakan nasib dari guru P3K. Terima kasih Ibu Pimpinan, kami kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya terkesima ya, dan sebenarnya kagum ya dengan teman-teman dari NTT ini, baik DPRD-nya maupun DPR RI-nya sangat gigih ya, Ledia ya, dan umumnya juga hebat-hebat yang mewakili NTT
dari Golkar juga ada Kakak Melki Lakalena yang selalu memimpin di Komisi 9 dan juga yang lain-lain ya seperti beliau ini. Tadi kita semua sudah mendengarkan dan mencatat dengan cermat. Ini akan menjadi satu kesimpulan yang sangat lengkap karena teman-teman tenaga ahli juga mencatat semua yang disampaikan, baik itu yang terkait dengan khusus masalah pengangkatan guru P3K, karena kami juga memiliki panja ya, sedang membentuk panja, bahkan ada kemungkinan akan membuat pansus lintas komisi, mengingat bahwa masalah guru P3K ini melibatkan juga kementerian lain dan komisi lain, misalnya Kemenpan RB itu adalah di Komisi 2 seperti itu. Terus soal anggarannya mungkin nanti di Komisi 11 dan sebagainya untuk pemerintah daerah gitu kan. Dan saya terima kasih, mungkin saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan tanggapan gitu ya, mungkin terlebih dahulu karena Ibu Ledia ya tadi mau memang jam 1 sebenarnya kita ada agenda lain, kita beri kesempatan dulu Ibu Ledia dan setelah itu mungkin nanti teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Bu Hatifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Hatifah, Pak Adrianus, Pak Andreas Hugo Pareira, Prof. Johar Arifin, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Terima kasih atas apa-apa yang disampaikan. Ini adalah keluhan dari berbagai daerah dan terutama kita juga merasa bahwa ini ada sebuah hal yang agak aneh gitu. Tadi makanya bisik-bisik terus sama Bang Andreas. Meskipun dapil saya bukan di NTT, adalah kita bantu-bantu NTT ya Bang ya. Jadi kalau kita lihat bahwa hal yang perlu dilakukan oleh kementerian justru adalah melakukan sinkronisasi data. Karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu mengatakan ini PR buat Pak Kadis PPO. Data Dapodik di timur Indonesia itu persoalannya adalah banyak yang tidak valid. Mereka sebutnya begitu. NIK-nya, kelengkapan data-datanya. Bisa jadi data-data yang bapak-bapak, ibu-ibu dapatkan, kumpulkan, bukan yang ada di Dapodik, karena Dapodik diinput oleh pihak sekolah. Karenanya memang perlu untuk terus-menerus mengingatkan para operator sekolah, pihak sekolah untuk memasukkan data yang benar. Kami mendapat laporan hampir 60% yang harusnya bisa disalurkan bantuan yang basisnya adalah Dapodik ke Indonesia, wilayah Indonesia bagian timur itu 60%-nya tidak bisa disalurkan karena data. Kan sayang. Bapak Ibu udah lihat perjuangannya Pak Andreas luar biasa. Tapi udah diusulkan. Ternyata begitu diverifikasi nggak bisa keluar. Yang udah sampai ke daerah itu belum seberapa Bapak Ibu. Harusnya bisa lebih. Bukan salah Pak Andreas, tapi karena tadi datanya tidak valid. Jadi memang PR besarnya adalah mencocokkan NIK dengan sistem di Kementerian Dalam Negeri. Karena itu pula yang dipakai untuk pendaftaran P3K. Itu pula yang nanti dipakai untuk menentukan apakah Manggarai kekurangan guru mata pelajaran apa. Jadi selain dari yang masalah ini kita sedang bicarakan karena sudah ada laporan juga ya dari beberapa daerah. Jawa Timur juga sudah melaporkan, kemudian sekarang Kabupaten Manggarai. Saya tidak bisa membayangkan, tadi saya tanya sama beliau, Manggarai sama Alor sama nggak sih? Maklum ya, saya bukan orang sana, jadi saya tanya dulu. Kata beliau, nggak jauh. Bagaimana mau ngurus ke sana? Pasti pakai ongkos. Terus belum tentu lagi pemerintah daerahnya punya kewenangan. Itu yang pertama, mohon bantuan juga. Bantu kami supaya kami bisa membantu Bapak Ibu. Yang kedua, yang juga agak beresiko itu adalah ketika kita tadi sudah memasukkan data Dapodik, sudah lengkap, tinggal kemudian memastikan Dukcapil terlibat. Dukcapil terlibat memastikan semuanya bisa bersambung. Dan juga berikutnya adalah DAU. Karena semua gaji P3K itu kan diserahkan ke DAU. Sementara
pemerintah pusat tidak selalu memberikan informasi. Perlu ngobrol lebih dalam bersama kepala daerah bahwa DAU ini di dalamnya ada slot untuk membayarkan gaji P3K. Nah, tetapi keluhan dari daerah adalah kalau jumlah P3K, katakanlah misalnya ada 100 guru P3K, seharusnya DAU yang biasa diterima plus ini. Tapi ternyata enggak, berkurang ya Pak ya. Jadi berkurang. Nah ini sebetulnya ketika kemudian transparan di pemerintahan daerah, DAU yang biasa diterima harusnya kalau udah ada 100 guru P3K yang sudah katakanlah lulus, sudah ditempatkan, sudah dapat formasi, itu tambahannya sekian, Bapak Ibu juga harusnya bisa melaporkan kepada pemerintah pusat ini kurang gitu. Karena ada banyak daerah yang ternyata akhirnya terpaksa bisa disebut kekurangan gitu, karena ini kan udah kalau gaji harus selalu dibayarkan. Nah kami baru menemukan hal-hal semacam ini setelah kemudian banyak yang melapor. Karena itu kami juga perlu sehingga nanti ketika kita membuat pansus itu jadi lebih clear. Pak Andreas juga memperjuangkan Bapak Ibunya jadi lebih enak. Ternyata Kabupaten Manggarai justru DAU-nya bukannya menambah, malah jadi berkurang misal. Karena kan pasti untuk pembangunan Bapak Ibu juga perlu kan gitu. Nah, jadi ini bagian-bagian yang kita kerjasama dalam hal ini untuk memperbaiki kondisi sambil juga kita tetap memperjuangkan yang 127 ya tadi 127 orang ini mereka bisa mendapatkan hak yang benar dan bisa ditempatkan di Kabupaten Manggarai. Apalagi tadi Bapak sampaikan banyak yang sudah berkeluarga, jangan sampai nanti banyak layangan putus ya. Kemarin kan ributnya gara-gara layangan putus kan kita. Ini ada layangan putus lagi repot juga gitu. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terus senantiasa bisa berkomunikasi melalui Pak Andreas. Nanti kita bantu untuk mengupayakan ini bisa diperhatikan dengan lebih baik lagi. Dan saya mohon maaf pamit karena ada rapat di fraksi. Terima kasih banyak, saya Ledia Hanifa dari fraksi PKS. Salam buat Pak Kamsudin ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ledia. Ini luar biasa nih, Ibu Ledia nih orang Bandung. Kami sama-sama di Bandung. Tapi perhatiannya Indonesia. Jadi ini ya memang anggota DPR ya. Bukan di samping dapilnya, tapi memang harus melihat Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih Bu Ledia. Mungkin Pak Johar atau Pak Adrianus. Terima kasih Pak Andreas. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, pimpinan, Wakil Ketua dan para anggota DPRD Kabupaten Manggarai yang saya hormati, Kadis BPO, kemudian Pak Andreas dan Profesor Johar. Apa yang tadi disampaikan mengenai penempatan P3K di luar kabupaten asal ini sepertinya menjadi kebijakan yang tidak boleh dibiarkan dari Kementerian Pan-RB, karena bukan hanya Manggarai yang mengalami, beberapa kabupaten di Jawa Timur juga mengalami masalah yang serupa, dan bahkan ada yang sampai mengembalikan SK-nya. Ya, jadi tindakan terakhir yang mereka lakukan adalah mengembalikan SK pengangkatannya sebagai P3K. Ya, karena memang sebenarnya P3K ini adalah perintah dari Undang-Undang Nomor 6 ya tahun 2014 tentang ASN yang menyatakan, saya lupa pasalnya, tahun 2023 itu tidak ada lagi istilah pegawai honorer ya. Yang ada hanya ASN, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai dengan perjanjian kerja ya, P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, sebenarnya hari ini juga sudah dikritisi oleh Komisi 10, terutama dengan
Menteri Pendidikan supaya hal-hal yang seperti ini jangan sampai justru membuat kacau ya pendidikan Indonesia ini. Pendidikan di Indonesia ini sudah sangat kacau. Kita bagaimanapun upaya tetap saja berada di peringkat bawah ya, seperti misalnya literasi kita sampai dengan tahun 2021 tuh masih berada di kuadran terbawah ya. Tambah lagi dengan kebijakan-kebijakan yang semakin membuat kacau ini, bagi saya ini tidak boleh dibiarkan, dan kami di Komisi 10 juga selalu menyuarakan ini ya. Kemudian memang pada tahap pertama itu, ini dari Pak Ferdi tadi ya, yang diprioritaskan itu memang sekolah-sekolah negeri ya, tapi kita juga tetap minta supaya sekolah swasta ini tetap diperhatikan juga, sehingga di tahap keduanya baru sekolah swasta ya diikut sertakan. Memang ada tahapan-tahapannya ya. Nah, ini sampai tahap ketiga nantinya ini juga kan mereka yang sudah lulus passing grade atau yang tidak lulus passing grade ini akan ada proses lanjutan untuk memenuhi kuota 1 juta P3K yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tapi masalahnya adalah bukan semata-mata di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sendiri. Masalahnya justru ada di Kementerian Pan-RB, kemudian juga ada di Menteri Keuangan, dan di daerah ya, karena Komisi 10 berkaitan dengan P3 ini juga rapat dengar pendapat umum dengan beberapa bupati, beberapa gubernur berkaitan dengan pembukaan formasi, berkaitan dengan penggajian ya, yang memang semua mengatakan bahwa jangankan mau APBD kami, DAU kami jangankan mau nambah, tapi justru dikurangi melalui paket realokasi. Padahal Menteri Keuangan sudah menegaskan bahwa gaji P3K sudah diperhitungkan melalui dana alokasi umum. Nah, kata diperhitungkan ini yang nggak jelas gitu kan, karena memang alokasinya di situ juga masih namanya umum, dan ini juga sifatnya earmark, artinya dana itu nggak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan lain selain dari gaji P3K. Ya, tetapi bukannya semakin jelas masalahnya, justru semakin tidak jelas, karena pemerintah daerah tetap bersikeras bahwa kami tidak mendapatkan penambahan apapun DAU kami, ya malah berkurang. Dan di mana itu gaji untuk para P3K ini di mana? Nah, itu masalah di pemerintah daerah dan masalah di Kementerian Keuangan. Sehingga tadi Ibu Hetifah mengatakan ini kami akan ada kemungkinan akan dibentuk pansus yang melibatkan lintas komisi, lintas kementerian ya, supaya ini betul-betul jelas. Karena kami sendiri di Komisi 10 membentuk panja untuk mengawal P3K ini, dan rekomendasi dari Komisi 10 ini tidak terlalu diperhatikan oleh terutama Kementerian Keuangan ya, karena alasannya tadi itu alasan COVID ya, semua di anggaran dipakai untuk penanganan COVID dan seterusnya ya, padahal kita sudah merekomendasikan awal-awal dari munculnya isu P3K ini, bahkan Komisi 10 minta mereka jangan dites, mereka langsung diangkat sebagai CPNS dan seterusnya. Tapi dalam perjalanan waktu akhirnya Komisi 10 juga ya namanya tawar-menawar begitu kan, ya kita mengalah juga, oke tes lah mereka kan.
Yang sudah, tapi tolong prioritaskan yang 35 tahun ke atas yang sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk mendaftar sebagai CPNS. Ya, tapi ya itulah namanya kita mengurus negara ini kadang-kadang karena banyak kepentingan juga ini. Nah, kemudian jadi memang situasinya seperti itu. Tapi kami di Komisi 10 memang tetap memperjuangkan ini supaya masalah-masalah seperti ini bisa tidak justru menambah rumitnya penanganan pendidikan di Indonesia ini. Saya kira memang mereka hanya melihat di atas kertas berdasarkan undang-undang ASN itu, ya. Nah, padahal menurut saya tidak harus seperti itu, karena yang kita urus ini manusia, bukan yang lain-lain kan. Harus mempertimbangkan banyak faktor. Ini nanti akan kami suarakan juga. Lalu berikutnya soal kewenangan, ya. Tadi disampaikan juga memang ini menimbulkan kesulitan. Saya 2 periode bupati di Landak, Kalimantan Barat, juga mengalami hal ini. Dari kewenangan dari Undang-Undang Nomor 32, di mana kewenangan pendidikan dasar dan menengah ini ada di kabupaten, ke Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, kewenangannya berubah. Jadi kabupaten hanya menangani pendidikan dasar, pendidikan menengahnya ada di provinsi, dan ini kesulitan yang luar biasa ketika ada peralihan ini, ya. Sehingga saya pergi menghadap ke Pak Rias Rasyid. Saya bilang ini tidak benar ini Pak. Bapak yang bikin naskah akademik undang-undang ini, kok kewenangan tentang pendidikan ini seolah-olah dipotong-potong, dicincang-cincang. Nggak bisa begini. Mengurus pendidikan ini kan harus secara utuh, holistik. Kewenangannya harus harus terfokus lah. Kabupaten selama ini sudah bangun infrastruktur, bahkan saya sudah kirim calon-calon guru itu untuk SMA, SMK, ya, dari dana APBD. Nah, sekarang mau dikemanakan mereka? Lalu bagaimana tentang alih bangunan-bangunan yang ada dan seterusnya? Nah, mungkin mudah-mudahan ini dalam undang-undang Sisdiknas yang sekarang ini juga rame, ini nanti bisa disinkronisasi, ya. Terima kasih Pak Johar, Pak Adrianus. Jadi teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, sudah direspon oleh ya, dari Bu Hetiva, Bu Lydia, Pak Adrianus, Pak Johar. Nah, mengenai yang lulus, guru-guru honor yang lulus passing grade tahun 2021 ini, memang saya sudah beberapa hari yang lalu saya sudah dengar dari Pak Kaliktus Andi. Ini dia SPD, dia ketua guru honor di sana, dengan Pak Alphonse Rahmat. Mereka dua komunikasi dengan saya, dengan kirim bahannya cukup lengkap. Jadi memang ada data-data yang sudah ada, saya sudah punya. Jadi nanti ini jadi bahan. Dan terima kasih sekali teman-teman datang untuk memperkuat informasi ini. Dan nanti kami saya sudah bicara sana Ibu Hetiva dengan teman-teman juga. Kita sepakat bahwa ini akan menjadi salah satu contoh kasus yang berkaitan, yang real, yang berkaitan dengan ya kesimpang siuran yang berkaitan dengan lulusan yang formasinya, terus kemudian yang pindah atau yang akan ditempatkan di luar wilayah. Ini banyak, ini memang bukan hanya dari Manggarai tapi juga dari daerah-daerah yang lain juga kami mendapat laporan seperti ini gitu.
yang diinformasikan lewat teman-teman di Komisi 10, yang daerah pemilihan juga seperti itu, tapi yang DPRD-nya datang mewakili para guru ini baru teman-teman dari Manggarai. Jadi terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman memperkuat laporan yang sudah kami peroleh dari daerah. Saya kira mengenai guru jumlahnya ini, karena di sini saya dapat informasi jumlahnya malah lebih banyak ini sebenarnya. Malah lebih banyak dari 127 orang ini. Bahkan ada 200 sekian, dan yang masih nasibnya masih terkatung-katung ini 153 kalau tidak salah di sini. Tapi semua data ini ada dengan nama dan tanda tangan lengkap. Jadi nanti ini akan kami lampirkan di dalam penyampaian ini.